Hai kawan edukasi, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengintegrasikan Google Classroom dan Quizizz. Nanti kita juga akan mencoba bagaimana mengirim tugas, mengerjakan, dan melihat bagaimana nilai bisa otomatis masuk ke Google Classroom. Baik, caranya pertama kita masuk ke browser. Dalam hal ini saya pakai Google Chrome ya. Kemudian kita masuk ke quizizz.com. Nah, saya otomatis masuk ke akun saya karena saya belum pernah logout. Cara membuat akun dan tutorial lainnya tentang Quizizz, teman-teman bisa cek di pop-up di pojok kanan atas atau di playlist Quizizz di Wahana Edukasi. Video lain juga kami sematkan di deskripsi video ini. Untuk mengintegrasikan Google Classroom dan Quizizz, caranya teman-teman silahkan masuk ke menu kelas di bagian sini. Silahkan diklik. Akan muncul tampilan seperti ini ketika teman-teman klik menu kelas seperti tadi. Ada ucapan selamat datang di kelas Quizizz. Kemudian di bagian bawah kita bisa membuat kelas baru atau mengintegrasikannya dengan Classroom. Pada tutorial kali ini kita akan coba mengintegrasikan kelas yang di Classroom dengan Quizizz. Caranya klik di bagian ini. Kemudian kita akan dapat memilih kelas yang ada di akun kita. Ini akun sesuai email Quizizz kita. Misalnya Bapak Ibu punya kelas yang berbeda dengan akun yang ada di sini, maka silakan pilih ganti akun. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan menambahkan akunnya di mana Classroom itu berada. Misalnya ada email Bapak Ibu guru yang lain, nah silakan itu yang dimasukkan. Sedangkan saya di sini menggunakan akun Belajar ID yang ini. Jadi saya tetap saja memilih akun ini tanpa harus menggantinya. Ya, jadi saya ulang, saya pilih kelas, kemudian memilih akun Belajar ID yang saya gunakan. Sekali lagi, misalnya Bapak Ibu punya akun yang lain dan kelasnya berada di akun itu, Classroom yang digunakan menggunakan email yang lain, silahkan pilih ganti akun. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih kelas mana yang akan sinkronkan atau yang mana yang akan diintegrasikan dengan Quizizz, bisa semuanya atau misalnya beberapa kelas. Pada contoh ini saya akan mencoba kelas NTB batch 1 yang Quizizz yang ini dan satu misalnya ini kelas OPS misalnya yang ini. Ini yang kita coba jadi contoh, nanti kita cek perbedaannya. Di bagian bawah ini ada pernyataan mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali. Ini bisa Bapak Ibu guru centang atau tidak usah. Jika misalnya orang tuanya aktif mengecek melalui email, silahkan dicentang. Tapi jika sebagian besar siswa tidak punya email orang tua, lebih baik dibiarkan saja seperti ini. Kalau sudah pas, silahkan klik simpan. Nah, otomatis akan muncul dua kelas seperti ini. Ini Belajar ID, kelas Belajar ID saya. Ini siswanya sudah ada. Kemudian di sini kelas Quizizz. Ini hanya contoh, siswanya cuma satu. Nah, pada fitur terbaru dari Quizizz, siswa tidak perlu menerima undangan di email dari Quizizz, otomatis sekarang langsung bisa masuk. Kalau fitur yang lama dia harus menerima undangan dulu untuk integrasi baru bisa masuk mengerjakan tugas dari Quizizz seperti itu. Jika sudah terintegrasi seperti ini, kita akan mencoba mengirimkan tugas di kelas ini. Caranya seperti biasa, teman-teman silahkan mencari kuisnya boleh, membuatnya juga boleh, atau kita menggunakan kuis yang sudah kita buat ada di menu kuisku di koleksi, misalnya di sini kumpulan kuis. Saya coba yang kuis kemerdekaan. Nah, untuk menjadikannya tugas di Classroom, kita pilih berikan pekerjaan rumah. Pada bagian atas kita bisa menentukan batas pengerjaan PR ini sampai tanggal berapa.
Misalnya sekarang tanggal 27 ini sudah ada keterangannya bahwa masih ada 1 hari dan 1 menit untuk siswa dapat mengerjakan. Jika kita ingin mengubahnya, misalnya ini sampai tanggal 30, silahkan klik pada bagian icon kalender, kemudian pilih tanggal 30. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada lambang petir. Ini artinya bahwa untuk memberikan batas waktu lebih dari berapa ini jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih dari 9 hari, Bapak Ibu harus upgrade akunnya menjadi akun super. Tapi kalau akunnya tidak super, itu berarti PR-nya hanya bisa dikerjakan kurang dari 10 hari. Saya di sini contohkan ambil tanggal 30, maka di sini juga akan muncul keterangannya waktu pengerjaannya 3 hari mulai dari sekarang. Kemudian kita pindah ke bawah, ini tidak ada batas waktu, ini hanya ada pada akun super. Sekali lagi, kalau ada lambang petir seperti ini artinya pada akun super. Kita bisa memilih kelasnya di sini. Tetapkan ke kelas pilihan. Jadi kita klik pilih. Nah, tugas itu bisa langsung kita terapkan ke 2 kelas secara otomatis jika kita mau. Misalnya Bapak Ibu yang ngajar mata pelajaran di SMP atau di SMA, silahkan add semua kelasnya, kemudian nanti pilih dia kelas mana yang akan dituju. Nah, di sini saya contohkan satu saja, yaitu di Quizzes NTB Batch 1 misalnya. Kemudian di bawahnya muncul edit grading atau batasan penilaian atau batasan nilai maksimumnya. Mau menggunakan bobot berapa seperti ini. Tapi ini sekali lagi hanya bisa pada akun super. Kalau akun biasa atau akun basic, ini otomatis maksimal poinnya nanti 100 seperti ini. Kemudian ini beri nama tugas. Judul tugas ini akan muncul di Classroom Bapak Ibu seperti judul materi atau judul penugasan ketika Bapak Ibu guru mengisi tugas di Classroom. Saya contohkan ini misalnya. Kemudian di bawahnya juga ada jadwal dan rincian. Ini kita klik saja. Kita bisa menambahkan deskripsinya, deskripsi pengerjaan tugasnya. Masukkan deskripsi seperti Bapak Ibu memasukkan deskripsi di Classroom. Kemudian kapan game ini akan dimulai? Kapan dia akan bisa dibuka di Classroom? Jadi ini seperti Bapak Ibu membuat penjadwalan di Classroom. Misalnya kita jadwalkan ini diposting besok pagi, maka besok pagi dia akan bisa terlihat di Classroom dan bisa dibuka oleh siswa. Dengan batasan waktu yang tadi kita tentukan, dia mengumpulkan sampai tanggal 30 Agustus. Hanya sampai tanggal 30 kuisnya bisa dibuka. Maka ini kita pilih kapan dia akan diposting. Misalnya kita coba besok jam 7 pagi. Jadi AM ini pagi, kalau PM malam. Ya, ini gampangnya. AM pagi ini sampai jam 12 siang, kemudian PM itu dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. Kalau sudah pas, kita klik selanjutnya. Jadi di sini sudah muncul bahwa kuis ini akan dimasukkan ke kelas Quizzes NTB Batch 1. Kemudian di bagian bawah kita bisa cek pengaturannya. Berapa kali peserta bisa mengerjakan kuis ini? Boleh teman-teman batasi, misalnya hanya 1 kali. Jadi tidak ada kesempatan kedua jika siswa salah dalam mengerjakan. Kemudian apakah ingin menunjukkan jawaban dan seterusnya. Ini pengaturan ini ada di tutorial yang sebelumnya pernah dijelaskan. Sama juga dengan yang di bawah, apakah pertanyaannya diacak, ini bisa di on atau di off seperti ini. Kemudian apakah akan menggunakan musik, nah silahkan di on off kan. Kalau sudah pas, sudah dirasa settingannya sudah pas sesuai dengan keinginan teman-teman semua, kemudian silahkan klik tugaskan. Oke, sekarang tugasnya sudah masuk di Classroom dengan deadline-nya sampai tanggal 30 Agustus. Ya, ini sudah berhasil ditetapkan ke Google Classroom. Sampai saat ini belum ada yang mengerjakan. Bagaimana cara mengeceknya apakah benar dia sudah masuk?
kita coba buka Classroom di tab sebelahnya. Kemudian masuk ke Quizzes NTB Batch 1. Nah, kita cek di tugas kelas. Ini sudah masuk tugas hari kemerdekaan, dijadwalkan besok. Sesuai yang kita setting tadi. Misalnya kita mau ubah, kita edit. Nah, dia akan sesuai dengan settingan yang di Quizzes yang kita setting tadi, bahwa ini dijadwalkan besok jam 7. Kemudian untuk semua siswa, poin maksimalnya 100, ini yang kemudian batas waktunya yaitu hari Senin tanggal 30 Agustus. Topiknya tidak ada, jadi di Quizzes kita belum bisa memilih topiknya. Jadi kalau misalnya di kelas teman-teman atau kelas Bapak Ibu guru kan sudah ada topiknya biasanya, terutama yang ngajar di SMP SMA itu ada muatan pelajarannya, nanti topiknya berdasarkan muatan pelajaran. Pastikan setelah diposting ke quiz, Bapak Ibu mengganti topiknya, dia masuk ke muatan pelajaran apa misalnya. Nah, di contoh ini saya misalnya pindah topiknya ke menu tugas. Kemudian di sebelah kiri ini muncul judulnya dan deskripsinya. Dan di bawahnya ini ada link quiz yang bisa dikerjakan oleh siswa. Agar kita bisa mengerjakan ini sekarang, penjadwalannya saya hapus dan kita langsung posting, kita langsung coba tugaskan. Baik, sekarang kita bisa cek materinya ada di menu tugas. Tugasnya ada di sini, di topik tugas hari kemerdekaan. Sekarang kita akan coba masuk menggunakan akun siswa dan mengerjakan kuis ini melalui laptop. Kita masuk ke Classroom. Baik, ini sudah terbuka. Kita coba masuk ke Quizzes NTB Batch 1. Kemudian kita cari di tugas kelas, di topik tugas yang ini. Nah, ini sudah bisa dikerjakan. Cara mengerjakannya sama seperti anak-anak membuka tugas seperti biasa. Ini tinggal diklik, kemudian kita cek tugasnya, anak-anak membaca deskripsinya, kemudian memilih link ini. Bisa menggunakan Quizzes web link atau Quizzes mobile link. Misalnya anak-anak menggunakan HP, maka lebih baik mengklik yang ini, ya. Yang perlu diperhatikan nanti, baik menggunakan HP maupun menggunakan laptop, ketika mengklik ini, emailnya harus sama. Contohnya seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan email Guru Baru Jari. Ya, di Classroom ini nama email siswanya adalah Guru Baru Jari. Saya akan mencoba mengerjakan kuis ini melalui link ini, misalnya web link. Saya klik. Kemudian saya harus memilih email yang sama dengan yang saya gunakan di Classroom. Sekali lagi, catatannya emailnya harus sama dengan yang ada di Classroom. Siswa yang menggunakan HP, mau dia gunakan aplikasi Quizzesnya, syaratnya cuma satu, yaitu emailnya sama dengan yang digunakan di Classroom. Kalau nanti berbeda, dia tidak akan memiliki hak akses untuk menjawab kuis ini. Jadi kita pastikan memilih email yang sama. Saya klik yang atas. Nah, kemudian ada pernyataan seperti ini, Quizzes ingin mengakses Google Anda, maka silahkan diizinkan. Kita langsung dibawa masuk ke tampilan untuk mengerjakan kuis dari Quizzes. Nah, kita coba ganti namanya seperti ini. Kemudian kita klik mulai untuk memulai game. Nah, misalnya tadi kita memilih email yang berbeda, saya pastikan siswanya tidak akan bisa mengerjakan, tidak akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita coba mengerjakan gamenya dengan klik mulai. Kita langsung dibawa masuk setelah klik mulai, tampilannya seperti ini. Jika kita sudah siap mengerjakan, kita bisa klik mulai game. Misalnya kita ingin tambahan ada musik ketika mengerjakan ini, maka silahkan klik di bagian sini. Nanti akan otomatis mengaktifkan musik. Kemudian di bagian bawah ada batas waktu. Ini sesuai dengan yang di Classroom, bahwa kuis ini hanya bisa dikerjakan sampai tanggal 30 Agustus. Pada bagian atas kita bisa mengganti tema yang kita inginkan, misalnya menggunakan tema seperti ini. Kalau sudah dirasa pas, kita bisa langsung klik mulai game. Sekali lagi, ini adalah tampilan siswa yang akan mengerjakan tugas.
Oke, kita klik mulai game. Nah, tampilannya seperti ini. Karena tadi kita menggunakan tema mobil ini, maka kita bisa mulai mengerjakan gamenya seperti ini. Oke, ini kita coba jawab. Nah, ini kalau saya perbesar volume laptop saya, ini suara musiknya jelas seperti ini. Oke, untuk menonaktifkan musiknya, siswa bisa klik di bagian bawah sini. Nah, kita coba jawab sampai selesai ya. Saya percepat videonya. Baik, ini tampilannya jika siswa sudah selesai mengerjakan semua soal. Siswa tidak bisa langsung melihat kunci jawabannya, tapi bisa melihat berapa poin yang didapatkan, berapa jawaban yang benar dan yang salah, seperti ini. Oke, ini kita close saja. Nah, siswa bisa lihat ini soalnya ada 9. Jadi siswa benar di 8 pertanyaan, salah 1. Waktu pengerjaannya yang dibutuhkan itu 8 detik seperti ini. Oke, misalnya siswa sudah selesai, ini langsung bisa di close. Nah, berikutnya, bagaimana cara guru melihat nilai? Apakah otomatis masuk ke classroom atau hanya ada di quizzes? Coba kita cek. Nah, ini di classroom. Tadi sudah ada siswa yang mengerjakan. Kita langsung cek di menu tugas hari kemerdekaan. Nah, dia langsung masuk di sini. Sudah ada satu yang dinilai. Kita cek ya. Oke, ini statusnya sudah dinilai, nilainya 89. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Quizzes langsung memberikan nilai kepada siswa, dia otomatis terekap di penilaian Bapak Ibu guru di classroom. Begitu juga ketika Bapak Ibu guru atau teman-teman semua cek di quizzes, dia juga akan terlihat siapa yang sudah mengerjakan quiz ini. Ya. Kita bisa cek di menu hasil. Nah, tugas hari kemerdekaan ini terjadwal. Kita klik. Nah, di bagian bawah pasti sudah ada satu yang mengerjakan yang tadi. Dengan jawaban benar ada 8, salahnya 1. Nah, seperti ini Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman semua tutorial cara mengintegrasikan quizzes dan classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam wahana edukasi. Ingat subscribe ya.